Pernah paling mahal berapa sekarang? Satu video 60 juta itu paling mahal. 60 juta. Satu video pernah paling mahal. Adik-adik yang zaman sekarang ini, fighter zaman sekarang ini enak. Iya. Tinggal buat video jelek-jelekin orang, maki orang aja, FYP kau tanding. Tapi kenapa KJ mau lawan Aziz lagi? Karena tawarannya. Oh, seksi ya. Karena tawarannya. Sebenarnya saya sama Paris itu ya dulu teman, saya respect sama dia. Ya cuman itu kita ada perjanjian. Kita ada perjanjian itu waktu itu di Beyond 3. Ada perjanjian saya, Paris sama Selos. Itu live, itu live. Live. Ya, Dia Bulko perjanjian Paris. live. Daging Talk to Learn. Sudah bersama Kakak J dan Kakak Ungke, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Luar biasa, mantap. Waduh, ini dua fighter timur yang paling rame di sosial media sampai hari ini. Banyak kok yang rame. Banyak ya? Tapi kalian juga termasuk paling rame nih, akhir-akhir ini kan mau fight. Kita sih. Oh, Yesus. Banyak lagi yang lain. Tapi emang kalian paling jago goreng-goreng yang menurutku. Tahu cara goreng pasarnya toh? Ya mental juga harus kuat sih kalau mau Iya. bilang goreng-goreng itu. Soalnya ya kalau dibalik lagi ke kita, kalau mental tidak kuat ya sudah, siap-siap aja dibully terus menangis. Kena bulian satu kali langsung selesai. Menangis. Karena mereka ini kuat, ngomongin apa aja di komen semuanya strong. Iya. Sebenarnya tuh gimana ya? Anggap aja itu tai sih yang komen. Itu maksudnya terus dilihat lah terus. Itu kan ada Coach Vicky. Oke, Coach Vicky. Coach Vicky bilang komen itu kan tidak sentuh. Iya. Jadi terus dipikirin kecuali Tidak kalau orang kelihatan juga orangnya. Iya. Jadi terus dipikirin lah. Iya, Gitu. Kalau dari saya pikirnya itu sih. Mungkin kita di sini kita lebih mau bahas gimana sih anak timur bisa sukses di ibu kota. Karena kan banyak nih anak-anak timur yang bermimpi entah itu di sepak bola, di futsal, di olahragawan termasuk di tinju. Tiba-tiba kakak J dan kakak Ungke dan kakak Klen lain-lain ini bisa membuat satu branding kalau anak timur itu bisa sangat menjual di ibu kota. Iya. Bagaimana itu rahasianya? Itu kalau menurut saya tuh kebanyakan anak timur tuh mereka pemalu ya. Semuanya takut untuk mencoba. Oke. Ya, mereka tuh takut untuk mencoba hal baru. Biasanya tuh mereka fokus ke mereka punya hobi saja atau keahlian saja. Mereka tidak keluar dari mereka punya zona nyaman. Jadi itu yang mungkin buat beberapa anak timur lain belum sempat dikenal atau belum terlalu viral lah. Kecuali ya penyanyi itu mereka nomor satu. Nah, kalau penyanyi-penyanyi Ya, pada pemain berani, pemain bola, futsal. Betul. Jadi kalau misalnya kan tidak mungkin semua orang mau jadi pemain bola, tidak mungkin semua orang mau jadi penyanyi. Ya kan harus kan carilah sesuatu yang mungkin beda. Contohnya konten kreator petinju lagi banyak rame-ramenya combat sport, mungkin bisa coba di situ. Itulah. Oke. Nah, aku pernah dengar cerita kalau kakak Ungke ini dulunya adalah seorang kuli bangunan. Itu benar nggak? Iya benar. Dan sekarang bisa sukses di ibu kota dengan salah satu bayaran tinju yang termahal. Tidak lah. Iya. Iya kan? Nah, Kenapa itu bisa? Gimana caranya? Brandingnya tuh gimana? Sosial medianya dan lain-lain. Kalau dari awalnya saya dipaksa sama Jack. Iya Demi. Itu harus bilang tuh contohnya nih Ungke nih. Awalnya tuh dia orang Malu. timur tuh Ya. malu, mereka tuh Saya malu. malu sekali karena dulu saya sempat jadi fighter, cuman saya mau pensiun dini, cuman karena cedera, saya punya tangan cedera. Nah, pas ke Jakarta ketemu Jack ya, kakak J dia paksa saya untuk kembali lagi latihan tinju. Dari situ saya udah mulai buat konten, udah mulai latihan, dan ya puji Tuhan sekarang bisa kayak gini. Tapi itu bener ya ceritanya dulu pemulu tuh Iya betul emang udah. kuli Iya. bangunan itu betul ya, cerita betul itu ya. Betul. Dulu saya sempat jadi ya semua pekerjaan lah, pemulung, nelayan, apa. Pemulung juga pernah? Iya pernah. Oke, itu umur berapa ya? Pemulung itu umur 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun. Iya. Oke. Karena dulu tinggalnya di kompleks yang semua orang ya mata pencariannya di situ. Cari-cari kaleng, cari-cari plastik untuk jual. Di mana itu? Di Manado. Manado. Iya di Manado.
Kenapa ini? Ini kayak kaget sekali ya. Kaget sekali kan? Apa? Bisa begitu kan? Enggak Oh, kaget. Karena aku yakin semua orang yang sukses itu punya jalan hidupnya. Ya jadi mungkin Iya. kalau Dan orang mungkin sekarang bisa nggak percaya. Karena kan nggak pasti mungkin lah. orang tidak akan Iya, percaya tidak pasti. mungkin, tidak mungkin. Jadi orang tuh selalu bilang gini, dongeng. Padahal memang hampir semua orang berhasil itu dulunya hidupnya percayalah dengan didikan yang keras gitu. Iya, dari karena Tuhan men- atau dari keadaan gitu. Mentalnya jadi dari situ, dari kecil Menjadinya kan. dari iya, susah. dari Betul, susah. Betul. Tapi kayak Soalnya kalau di kita di Timika juga sama begitu. oh dulu Kakak Ji apa dulu? Hidup yang paling down dulu. Cari kaleng juga. Normal itu hal normal. Sama juga jadi pemulung juga. Normal itu pokoknya kayak bagaimana ya? Kita kalau bawa karung terus cari kaleng itu kayak hal biasa. Oke. Bukan malu, gengsi atau nggak ada kayak Iya, gitu. Ya? memang juga ya tidak ada itu dulu tidak ada pikiran malu sih. Yang Tidak, penting kalau- dapat duit bisa Kenapa? makan. Iya, ya kan? kalau Yang kalau penting ada uang. kalau Iya. malu juga ya kita makan apa? Kalau Iya. tidak cari itu, mau makan apa? Dari situ penghasilannya. Itu kayak gimana ya? Sudah terbiasa lah, sudah terbiasa jadi kayak cari kaleng. Itu dibilangnya ini pemulung ya? Pemulung. Di sini Kalau cari kasar makan sekali. Pemulung. Iya, Tapi luar biasa. Maksudnya kasar sekali. bagaimana caranya mengubah mentalitas itu dari yang tadinya ya udah aku di kampung aja begini terus tiba-tiba punya semangat untuk merantau, untuk mencoba hal-hal baru. Apa mental yang ditanamkan dalam diri sendiri akhirnya bisa melaju lebih tinggi gitu? Kalau saya ya dulu karena dari pemulung, bukan pemulung ya, cari kaleng. Dari kalian. Kita cari kaleng. Terus pengen sekali tuh suatu saat kalau saya suatu saat saya akan pengen sekali bawa nama Indonesia untuk tanding. Oh. Dulu tuh saya pengen gitu. oke. Ya pasti anak Papua cita-cita main bola lah. Main bola tapi tiba-tiba pas ini singkat cerita ya. Kalau dari awal sampai akhir jadi atlet apa gitu kan terlalu panjang. Lama, Jadi tiba-tiba begini ada tawaran jadi fighter Muay Thai. Waktu itu udah bisa? Belum lah. Belum sama sekali. Bagaimana susah. Umur? 16 tahun. Nggak ada Terlambat lah. Iya, terlambat 16 tahun. Oke, 16 tahun ya. Ya, terlambat lah 16 tahun itu gitu 2015. Jadi ada Muay Thai pertama turun ke Timika, udah latihan, tapi kebetulan waktu itu fisik lagi bagus. Karena sudah sering olahraga. Main bola gitu-gitu. Main bola, lari sudah sering lah. Nah, akhirnya di tes lah sudah fisik bagus. Fisik bagus ya sudah langsung kita diajarkan basic, tapi ya tidak terlalu bagus lah. Maksudnya jadinya tidak terlalu jago. Tapi karena fisik bagus bisa ikut tanding. Dulu itu sih. Jadi awal mulanya gara-gara ingin mengejar mimpi. Iya, Membela pengen satu tuh Indonesia. pengen bawa nama merah putih tuh, pengen bawa itu. Tadinya di bola, tapi tiba-tiba ada tawar Muay Thai, ambil aja lah Ya, dulu. bola kan susah. Betul, Susah saingan bola. banyak ya dulu ya. Iya, saingan banyak. Atau ada yang lain? Ini kayaknya ada yang masih ganjel. Tidak. Saingan Saingan banyak. banyak. Papua terlalu bagus Terlalu sekali. bakat Terlalu banyak. Terlalu banyak di sana. Kalau Ungke, gimana caranya melawan mental block itu? Kata orang kan kemarin kalau saya ngobrol sama orang di podcast, banyak orang itu punya mental block. Jadi dia nggak bisa berkembang karena dia mungkin ya udah aku gini aja emang aku tuh skillnya begini, malu, nggak berani mencoba, nggak berani keluar dari zona nyaman. Itu apa yang ada di pikiran Ungke tiba-tiba mau keluar gitu? Karena hidup terlalu susah, jadi saya pengen saya pengen keluar dari zona nyaman dan banyak juga yang merendahkan, banyak yang Oke, merendahkan yang keluarga, mencibir gitu iya ya. keluarga maupun orang-orang terdekat itu banyak sekali. Makanya ya saya pengen sukses saja dari saya pengen tidak dianggap rendah sama saya punya keluarga. Karena saya punya mama, saya punya bapak itu banyak sekali direndahkan sama orang-orang. Makanya saya pengen berhasil aja. Jadi pengen membuat bangga nama keluarga di Iya, sana. betul. Iya. Karena berarti di sana itu tadinya orang meremehkan Ungke berarti ya. Banyak. Di sana tetangga semua meremehkan. Apa kata-katanya yang membuat paling bikin terbakar gitu? Wah, saya harus sukses gitu. Ada nggak kata-katanya? Ya dulu cuman dibilang apa ya, anak apa ya kalau tidak bagus sih kalau bilang, maksudnya Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. ya dulu kan dibilang ya ini cuman apa, pemungut, cuman ya keluarganya tiada apa-apa, banyak hutang, terus orang tua broken home, jadi pasti anaknya tidak akan jadi apa-apa gitu.
Oke. Gara-gara itu iya. lah punya semangat. Terus awal mulanya kenal sama tinju ini dari mana? Ya dulu saya tidak mau ikut Muay Thai karena ya malas saya pukul-pukulan. Dan suatu saat ya saya di sekolah ada apa? Seleksi gitu untuk ikut Muay Thai. Dan ya saya dipaksa sama saya punya kepala sekolah untuk ikut karena dia lihat saya punya fisik itu bagus. Makanya saya dipaksa untuk ikut. Jadi ya saya ikut jadi fighter ini cuman karena paksaan. Iya. Awalnya. Awalnya dia Karena begitu. dulu saya anak futsal. Dulu Oh, anak bola. anak futsal, futsal. ya. Makanya dari bolanya kok kulihat-lihat lengket kali bolanya. Iya. Iya. Maunya di futsal aja. Cuman ya kayak tadi Jack bilang kalau di Papua futsal tidak bisa karena di sana skillnya bagus semua. Semua. Anak-anaknya. Dari SD sampai SMA tuh kayak Semua sama bisa aja. main. Iya, Brazil lah di sana ya. Kayak sama aja udah. Kita tidak bisa bedakan ini anak SD atau anak SMP atau anak SMA, kita tidak bisa bedakan. Saking jago. Bagus semua. Orang tua tuh waktu itu pernah nggak ada kata-kata kamu ya udah jadi Muay Thai aja, atau itu keinginan kamu sendiri, atau memang orang tua bilang udah nak kamu kesana begitu? Nah, sempat sudah ikut Muay Thai. Itu saya udah mau lulus SMA. Oke. Nah, di situ saya udah bertanding sekali, itu kalah. Dan pas pulang langsung saya punya bapak itu langsung larang saya ikut Muay Thai. Kok berhenti sudah? Kok daftar polisi, daftar tentara. Karena ada ini, bapak punya kenalan lah. Kok tidak bisa ikut Muay Thai. Nah, dari situ saya pikir, saya orangnya saya tidak mau diatur. Jadi saya tidak mau saya masuk. Ini bosnya bukan untuk semuanya ya. Saya tidak mau itu saya punya hidup itu diatur. Kan kalau di anggota gitu nanti ada apalah nanti Iya, disuruh-suruh gitu apa segala macam. Dinas apa Ya, gitu ya. jadi ya saya mau Kerjanya bebas Iya, gitu. kerjanya bebas. Jadi saya paksa untuk saya melawan saya punya orang tua biar saya ikut Muay Thai aja. Saya tidak mau tes jadi anggota. Oke. Akhirnya ikut timnas Tidak. Muay Thai. Oh iya. Tidak timnas, provinsi. Provinsi Papua. PON berarti ya, PON. Iya, dia PON. Iya. Kejurnas PON ya. Tapi yang juara KJ kan di PON. Orang Jack, dia pergi, saya ini ada masalah jadi saya mundurkan diri. Oh iya. dia keluar dari Awalnya tes. timnas juga. Sama-sama tim. Satu tim tapi saya kabur. Dia kabur. Gimana mau sama Karena ya itu saya orangnya tidak mau Diatur. ditekan. Wah, susah juga. terlalu ketat mungkin waktu itu. Saya juga tertekan sih. Terus ada masalah Memang juga. di sana juga tertekan. Terus ada masalah juga. Ada masalah juga. Saya pun juga tertekan juga, cuman ya hidup di situ jadi sudah sedikit lagi selesai. Padahal masih setahun lagi, masih lama. Tapi terpaksa harus ikut. Stay di situ. Iya, stay. Tapi kan akhirnya dapat medali emas banyak. Ya kan? puji Tuhan Bawa lah. nama Banyak ini yang Indonesia. satu aja. Satu aja kan? Tidak bisa ini. Ya, Maksudnya kalau pon uangnya itu yang bisa- banyak, Uangnya yang banyak sekali. Oh, uangnya banyak. Iya. Cuman pertandingannya cuma satu kali karena kalau Muay Thai ambil banyak cabur tidak bisa gitu. Oh, nggak banyak bisa banyak kayak apa? badminton Banyak kelas. gitu ya, nggak Iya, bisa tidak ya? bisa. Yang kayak badminton kan bisa ikut double, habis itu single. Badminton, renang, atletik itu paling enak. Mereka bisa ambil banyak nomor. Iya. Kalau Muay Thai mau ambil 2, habis tanding main lagi, patah sudah. Sudah bisa. Habis sudah Ya ya? habis sudah bisa. Iya. Tapi kalau KJ dari dulu orang tua support kan? Atau sama juga case-nya? Kalau saya bagaimana ya? Ya pastilah, maksudnya dulu pasti disupport. Tapi case-nya bagaimana ya? Oh iya, mereka tidak bisa larang saya. Maksudnya Kenapa dia lawan? Kan dia orang tua. Kenapa dia lawan? maksudnya hal yang menurut saya benar, menurut saya tidak salah. Orang tua nggak ngelarang. Iya, Atau mereka tidak mungkin larang. Tapi dia nggak dukung juga gitu. Atau dukung? Ya pasti mama tidak mau lah, pasti kan. Oke. Iya, pasti begitulah. Cuman Berarti ya di sana itu tuh kalau jadi fighter tuh nggak semua orang suka. Nggak semua orang tua tuh bisa dukung gitu. iya, apalagi kan kalau dari pihak mama pasti dia tidak mau dia punya anak-anak, dia punya anak kenapa-napa kan, tidak Iya, cedera, dia apalagi sayang. iya. Apalagi saya pernah patah kaki 2016 retak tulang. Oh. Nah, itu yang waktu itu sudah berhenti sudah lah terus jadi fighter. Soalnya dulu kan Papua belum ada dana untuk cover atlet cedera dulu. Jadi ya kalau kita cedera kita urus sendiri. Nah, itu yang bikin mama dulu bilang stop sudah, tapi
Ya maksudnya kalau menurut saya punya pikiran tuh kayaknya ini peluang untuk nanti hidup ke depan itu mungkin bisa lebih baik. Oke. Ya makanya waktu itu diobati lagi kakinya, cedera 4 bulan lah. 4 bulan. 4 bulan tidak ngapa-ngapain waktu itu. 4 bulan benar-benar. Operasi. Tidak. Kalau operasi, wis, Tidak ada uang. tidak ada uang. Oh, nggak ditanggung juga kah? Kan ya saya sudah bilang dulu kan posisinya ya KONI Papua mungkin dulu belum terlalu lirik ke cabur Muay Thai dulu. Oke. Jadi ya sudah kita obat tradisional, ya paling pakai air panas gitu, minum susu kaleng. Ya, pikir ada kalsiumnya padahal ternyata tidak. Itu banyak gulanya, gula semua. Tapi sudah tidak ada apa-apa waktu itu. Jadi ya sudah pakai air panas terus, pakai obat tradisional lah. Sampai 4 bulan akhirnya tiba-tiba ada seleksi untuk PON 2016. Oke. Iya, waktu itu ada seleksi untuk PON 2016. Cobalah ikut dan mungkin juga waktu itu lolos karena Papua lagi kekurangan atlet atau mungkin ya pelatih sudah pengen saya ikut lagi. Tidak tahu tapi ya akhirnya samain lah. Tapi bukan bisa punya kelas. Naik Berat badan. berat badan jauh. Akhirnya menang. Iya menang. Waktu itu ya rezeki lah. Emang Tuhan pengen saya menang aja. Alhamdulillah. Sebenarnya waktu itu mustahil sih kalau menurut saya menang di PON 2016 tuh masuk final aja tuh tidak mungkin itu. Soalnya saya paling kecil. Kelas 57 main di kelas 63. Terus 1 minggu sebelum PON malaria. Karena overtraining. Jadi kecapean. Kecapean karena kan pengen kejar berat badan kan biar naik cepat, masa otot. Tapi ternyata 1 minggu sebelum pertandingan tuh malaria. Makanya saya bilang Tuhan pengen saya menang waktu itu. Kalau sesuai manusia biasa tuh tidak mungkin lah. Habis sakit terus main di kelas besar. Naik kelas 60 naik 2 kelas. Tidak mungkin, tapi ya Tuhan pengen saya menang aja waktu itu jadi akhirnya sampai final. Nah, habis menang di PON itu kan KJ sempat belain timnas juga kan? Bela Indonesia kan? Iya. Lalu itu dipanggil masuk timnas juga tuh. SEA Games. Iya, SEA Games itu sebenarnya aneh juga. Tuhan pengen saya dipanggil lagi. Itu paling aneh itu. Tapi itu belum konten waktu itu ya? Belum ada. Kita dilarang konten. Pokoknya semuanya tidak boleh. Fokus saja prestasi. Jadi kenapa saya bilang aneh Tuhan pengen saya dipanggil masuk timnas? Karena waktu seleksi di Road to SEA Games, saya kalah paling pertama. Tapi lawan Thailand. Kalah paling pertama. Jadi pertandingan pertama langsung kalah. Tapi yang paling bagus lawan dia saya waktu itu. Yang lain semua lebih parah. Oh, lebih ancur-ancuran. Iya, tidak naik podium. Saya tidak naik podium 1, 2, 3, 4. Tapi yang dipanggil saya waktu itu. Makanya saya bilang Tuhan pengen saja saya ada di sana. Terus pas mau berangkat tidak ada uang. Tidak ada uang tiket. Ah, bukannya dibiayain? Tidak ada. Waktu itu mungkin karena Arjen kita 2 Januari pas lagi tahun baru kan. 2 Januari kan tidak ada dana sama sekali. Dari KONI, dari pelatih tidak ada dana sama sekali. Mungkin mereka belum keluar lagi pakai liburan atau Natalan, tahun baru kan. Iya. Jadi tidak ada uang nih. Mau berangkat pakai apa? Terus dari ketua umum Muay Thai waktu itu bilang harus hadir esok. Kalau tidak dicoret. Bagaimana ini anjir? Tapi kan ada teman kenalan coba pinjam. Oh, pinjam Iya, duit. waktu itu ada sahabat nama Kelin, teman kelas. Ini buat bela timnas harus pinjam duit. Harus. Waktu itu 2016 tuh. 2017 sorry. 17 awal. Jadi saya coba bilang saya teman kan namanya Ke saya coba pinjam uang dulu, nanti 2 minggu lagi saya ganti. Terus saya bilang, oh sudah kalau gitu ke rumah sudah. Bicara sama Mace itu mama. Bicara sama mama, akhirnya saya bicara, saya bilang nanti 2 minggu lagi baru ada dana. Dia bilang, oh iya, tapi jangan terlambat ya, soalnya mau dipakai. Nanti 2 minggu lagi mau dipakai. Masih ingat pinjam duit berapa itu? Masih lah. Itu tiket waktu itu karena Arjen kelas bisnis, Garuda. Waktu itu karena Arjen sudah tidak ada lagi udah. Pas pinjam langsung pergi beli. Jadi Berapa itu? 5 juta. 5 juta. 5 juta sekian, hampir 6 juta lah. Sekali berangkat. Sekali berangkat langsung dari Timika ke Jakarta. Nanti waktu itu kepikir gantinya nanti pokoknya kalau juara bisa diganti lah gitu. Oh, tidak, sebenarnya sudah konsultasi dulu sama pelatih. Oke. Nanti dibilang nanti kalau ada dana dari KONI kita ganti. Oh, jadi nanti diganti kok. Akhirnya diganti. Oke. Gitu. Kalau tidak gitu waktu itu kalau tidak ada Kelin dan mama itu sudah saya tidak akan sampai di sini. Itu awal titik masuk pelatnas tuh. Sorry, kan waktu itu kan udah menang di PON. Kan dapat duit dong. Iya, ya berapa? Kan
Dulu Dulu tuh belum yang emas yang katanya Iya, dapat hadiah 1 miliar itu belum. Ya? belum. Itu kan belum gitu. Oke, Ya, jadi kita duitnya udah nggak ada lah istilahnya ya waktu itu. Duit hasil menang PON itu. Sudah tidak ada. Iya. Itu pun kan bulan Oktober. Iya, betul. Oktober uang sudah ada uang sudah, pokoknya mustahil lah kita punya uang itu. Iya. Oh itu mustahil. Tidak ada uang, sudah mau ngapain, Cok? Mau ngapain ya kita punya uang, tidak ada. Real. Bener-bener kosong di ATM. Kosong udah. Mau makan besok nggak tahu lah. Iya, orang tua juga lagi tidak ada uang, sudah tidak bisa. Tapi saya terima pasrah, aduh Tuhan ini kesempatan ini. Mental. Iya, saya bilang aduh. Mentalitas. Jadi fighter-fighternya yang saya salut walaupun bagaimanapun ya di sosial media. Saya bilang aduh Tapi ini. mereka semua punya mental. Iya, saya bilang ini kesempatan ini masuk pelatnas ini, saya penyimpian kan buat nama Indonesia. Akhirnya begini paksa usahakan pinjam, terus dapat lah. Terbang, terus 2 minggu langsung ganti. Akhirnya sampai di sana berhasil bawa sampai mana waktu itu perjalanan. Seleksi saya paling junior. Masih umur 17 tahun. Yang lain semua sudah senior. Tapi ya karena mental jadi sudah pokoknya kalau saya tidak unggul di teknik, saya fisik harus bagus lah. Setelah saya fisik harus nomor 1 lah. Akhirnya kita push di teknik aja, push di fisik aja, sorry. Push di fisik bagus. Pokoknya latihan tidak malas-malasan. Semangat terus biarpun sakit, latihan aja. Akhirnya mungkin pelatih lihat ya sudah saya yang dipilih jadi kelas 57 waktu itu. 2017. Oke, akhirnya disitulah pertama kali wakil Iya. Indonesia. Sudah ada pertandingan sering sih. Nah, Cuman yang utamanya di situ. akhirnya KJ ini mulai namanya mencuat tuh tahun berapa ya? 2020 berapa ya itu ya? Yang mulai TikTokan itu? 2020 sudah. 2020 ya? 2000. Kita main TikTok karena ini pandemi, gabut, stres. Oke. Pandemi tidak bisa ngapa-ngapain, Tapi tidak waktu boleh keluar. 2020 medali sudah banyak kan? Iya, sudah banyak itu, sudah sering banyak, latihan. Yang tahu ya fighter aja dulu, fighter Muay Thai yang kenal. Cuman tidak konten-konten. Oke. Kita foto buka baju aja dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh foto buka baju, tidak boleh main TikTok. Tapi akhirnya tetap bikin. Akhirnya TikTok yang ini bikin orang dapat uang banyak. Sampai sekarang platform nomor 1. Iya sih. Iya. Karena FIFA sih itu. Iya. Tapi TikTok sekarang the most growing. Paling cepat. Paling cepat. Algoritmanya paling mantap. Algoritma paling mantap. Tapi kalau di Indonesia penggunanya nomor 2 habis IG. Sama YouTube dia bersaing lah. Ish, anjir lah. Uang paling banyak dari situ padahal loh. Tapi dulu kita dilarang. Dulu dilarang. Cuman ya kita karena stres kan gabut. Aduh, ngapain ya. batu. Nyesel main TikTok aja lah. Oh itu awalnya gitu. Konten lip sync. Kan dulu trennya itu. Oh iya ya lip sync nyanyi gitu ya. Iya, dulu trennya itu. Tapi malu dong, wah gua fighter nih, brandingnya kan harusnya cool gitu. Wah, keren. kita dulu merasa keren sekali kalau begitu. Dulu kita merasa Iya paling. lagi, gua juga sama kok, udah nggak usah gitu. Dulu saya juga ngerasa keren tuh kayak gitu. Dulu 2020 itu kita kalau lip sync terus videonya FYP tuh naik itu, wah kita merasa keren sekali. Jadi akhirnya buat terus. Padahal kita sekarang jamet demi real. Sekarang kalau kita beli dulu Tuhan. Untung saja akunnya ke band. Oh aku sudah di Akun lama itu yang alay itu sudah ke band. Tapi masih ada dong video-video lamanya. Kan sudah ke band, sudah ada. Nah kalau saya hilang akunnya, tiba-tiba ada lagi. Jadi masih ada video lamanya, malu kali. Itu karena aduh Tuhan itu lagi. 2016 aku itu masih ada. Itu karena kan sudah public figure toh, jadi TikTok kasih kembali lagi. Iya. Tapi jadi malu juga. Untung saya bersyukur akun itu tidak kembali, Tuhan. Tapi kan orang itu kalau nggak ada masa alaynya, nggak ada masa kerennya. Nggak mungkin dia lahir langsung keren. Iya sih. Pasti ada proses dia belajar dulu toh dalam konten. Iya. Nah akhirnya KJ ini mulai karir sebagai apa ya bisa dibilang tuh apa ya? Influencer. Ya. Itu sejak kapan dan kapan ngerasa oh ini adalah bidang yang akan menghasilkan uang buat saya? Dulu waktu awal saya tolak endorse lagi. Endorse. Tolak endorse. Saya dulu tolak. Kenapa tolak endorse? Karena malas endorse saja, malas buat video. Padahal dapat begini. duit? Ya. Dulu saya tidak tahu rating. Rating. Red card. Ya. Dulu saya tidak tahu red card. Oke. Biasanya ditipu-tipu. Cuki main yang brand-brand aja. Lu tipu-tipu saya demi brand-brand besar tapi mereka tipu-tipu saya. Siapa itu yang tipu? Ada lah brand-brand banyak lah. Masa mau kasih tahu di sini? Iya, tidak mungkin lah, saya tidak mau kasih tahu lah. Jadi pas saya menang PON itu semua orang ini DM Oh. brand-brand besar kan, tapi saya tolak. Karena saya pikir ini sudah ini pokoknya atlet ini uang nomor 1. Karena mereka tawarkan tuh kecil sekali. Contoh-contoh berapa sebut aja kan nggak sebut brand. Kayak satu video waktu itu
300.000. 300.000. Satu video dulu waktu 300.000, dua Kalau- video 700 kayak gitu Follower lah. udah berapa? Ya sudah ratusan ribu dulu. Oh, tapi buat awal-awal ngetes boleh kali ya. Ya akhirnya sudah, saya coba-coba angkat aja kan. Oke. Coba-coba angkat aja, endorse lah, tapi tidak niat. Ya biasa-biasa aja. Terus sampai di Jakarta, waktu itu kan kita main ke Jakarta kan, ketemu teman-teman, kenalan, Oke. ketemu terus anak-anak di sini bilang, konten kreator di sini bilang dulu itu, kok tidak boleh begitu, kita saja tidak dihubungi sama brand, kok harus terima, tapi harganya tuh segini ya, tidak boleh ikuti mereka. Karena dulu TikTok itu belum banyak endorse juga kan. Saya sudah banyak, Dulu tuh udah banyak. dulu saya sudah banyak 2021, 2021 sudah banyak, Oh. banyak yang masuk. Tapi angkanya kemurahan. Iya, akhirnya teman-teman dari sini bilang harganya tuh bukan segini. Ini kalau saya teman ini harganya sejuta, mau diangkat 80 juta lah. Videonya mau diangkat 80 juta, ada yang 20 juta, 30 juta. Oke. Akhirnya naikin lah pelan-pelan. Ternyata anjir, ternyata TikTok ini jadi konten kreator nih enak. Influencer nih enak nih. Langsung dapat duit. Tinggal buat video dibayar. Hmm. Enak sekali menurut saya. Anjir, ini gila sih kalau kayak gini. Akhirnya Sudah kita fokus. ya fokus, tapi tidak terlalu fokus sih. Maksudnya jadi diri sendiri aja lah. Oke, bikin lah intinya udah mulai berani Ya kalau ada bikin sering-sering ya lah. kalau ada kerjanya buat. Oke. Kalau ada endorse-nya buat. Tidak yang selalu buat Berapa endorsean termahal? Anjir. Kakak J? satu video. Satu video. Paling mahal pernah dibayar berapa? Paling murah berapa? Biar ini kan biar inspirasi buat orang. Dulu paling murah. Dulu 200.000. 200.000. 200.000 paling murah tadi Ya ya. kurang ajar tuh mereka tim Sadimi. Padahal follower banyak. Hah? Follower banyak dulu dari dulu. Udah ratusan ribu deh Iya, bayar 200.000. 200.000. Oke, ini awal mulanya. Sekarang pernah paling mahal berapa sekarang? Satu video. Pernah paling mahal satu video. Hmm. 60 juta itu paling mahal. 60 juta. Satu video pernah paling mahal. Antara 70 atau 60 saya lupa lah. Sudah ini lama soalnya. Itu bukti proses ya guys ya. Jadi kalau Iya, kita lihat tuh kan dari 200.000 jadi 60 juta enggak. Itu gila sih menurut saya tuh sebenarnya kerjaan paling menurut saya kerjaan yang paling boleh dibilang tidak Apa? paling tidak adil sih. Sumpah deh, paling tidak adil demi Siapa kerjaan siapa? kita influencer. Paling tidak adil sih. Bisa-bisanya coba buat video mahal sekali. Tapi pernah ada orang ngomong gini. Kasihan ya penyanyi di kafe katanya. Bah, Dia nyanyi katanya contoh. Waktu itu ada kan kafe-kafe yang di luar-luar kota. Dia nyanyi 6 jam misalnya. Dibayar 150.000, 200.000. oh kalau 6 jam itu sudah masuk akal lah, 6 jam. Tapi masih ada loh yang kayak gitu. Orang nyinden. Tapi ada misalnya penyanyi top. Nyanyi cuma 3 lagu dibayar 150 juta. Ada. Jadi memang bukan adil gak adil sih yang aku lihat ya. Iya, itu kasarnya saja tadi. Kasarnya memang tidak adil. Iya, kasarnya itu kasarnya aja. Cuman Benar. Tapi ya, yang dilihat kan orang value-nya. value-nya. Jadi orang tuh membeli value dan membeli siapa yang dia endorse itu pasti udah ada kerja keras di belakangnya Iya, toh. itu betul. Cuman masalahnya satu, kenapa saya bilang tidak adil? Satu masalahnya, saya rasa saya ini bukan siapa-siapa. Sampai sekarang masih kayak gitu. Oh. Jadi saya rasa kayak anjir. Mungkin kakak tidak pernah rasakan yang kita rasakan toh. Iya. Belum pernah rasakan susah kayak kita mungkin. Jadi Tapi Kak Ata juga dulu dulu saya nonton dia punya konten di YouTube kok dari dulu. tidak, maksudnya dia apa? Dulu juga Dulu susah. kita dulusnya Pernah pemulung tidak? apa? Pernah jadi pemulung? Mulung enggak, tapi jualan di lampu merah iya. Sama sih itu berarti maksudnya usaha sama, iya sama. Tapi akhirnya kita punya duit pertama dari YouTube-nya kita sewa rumah besar. Jadi semua orang nonton YouTube-nya, videonya rumah kita besar. Salah satu yang nonton dari 2017-18 saya. Iya. Jadi 2017 itu saya sewa rumah di Pondok Indah. Jadi kita itu bikin YouTube pertama nggak berani ngonten di rumah karena rumahnya kan nggak bagus kan. Nah waktu kita udah punya duit dari YouTube dapat, kita sewa rumah yang besar. Pertamanya nggak besar banget lah, tapi lumayan lah buat ngonten. Jadi rumahnya udah gede. Padahal awalnya aku tuh dibantuin sama salah satu pengusaha dari Bandung, bantu ayah saya nyewain di Pondok Indah. Nah di situ aku jualan. Gitu awalnya. Cuman bedanya mungkin kalau di timur kan, bedanya kalau di Jakarta tuh kan ada internet, ada ini, ada itu. Kalau di timur kan, ya Ada maksudku, juga sih. Ada juga sih. tapi kan lebih challenging dong. Iya, maksudnya Challenge-nya lebih keras dong di sana. kalau Kalau dari daerah. iya kita tuh maksudnya malu. Saya sudah bilang gitu, kita kultur tuh pemalu. Jadi kalau mau lakukan sesuatu yang bukan kita punya hobi atau bukan kita punya, kayak kita merasa kayak laki-laki timur lah. Maksudnya kita tuh Iya. kayak keras toh. Jadi kalau mau konten sedikit kayak
tidak cocok, saya tidak cocok. Mau muncul depan kamera sedikit, sudah saya tidak cocok. Dulu saya gitu. Dan pasti anak timur lainnya juga pasti semua begitu. Kecuali perempuan ya. Kalau laki-laki, aduh Tuhan. Tapi saya pun juga waktu dulu bikin video saya juga ngerasa nggak cocok. Rasa alay sekali saya ini, nggak mau lah saya bikin. Tapi karena ini kayaknya jalan gue dapat duit satu-satunya. Ish. Karena dulu kan kita jualan capek ya. Kalau 1 bulan anggaplah. Kata lagi jualan dapat. apa? Dulu jual di Kaskus aku. Jadi jualan online. Jadi aku jual misalnya nih ada tetangga punya kulkas bekas. Aku bilang aku jualin ya, aku fotoin. Misalnya ada orang punya mobil bekas, aku fotoin, aku jual. Kan adikku 10 kan. Umur berhenti sekolah. Berhenti sekolah umur 1 SMP akhir, tengah 1 SMP udah berhenti sekolah. Kakak, Iya. kenapa berhenti? Bantu orang tua kan yang hidupin adik 10 siapa? Anak Keras juga laki-laki sih. tuh. Laki-laki kita harus keluar dari rumah bantu orang tua, Bos. Betul. Adik Ngeri saya. sih. Adik saya mungkin sekarang ya, kalau sekarang adik-adik Itu saya udah hapus, enak. Cok. Itu saya tepuk tangan, dia berhenti sekolah. Adik 10. Aku berhenti, aku bilang sudah, ayo Bapak, aku ikut kita cari duit lah bareng-bareng buat adik. Akhirnya bisa. Aku baru sekolah itu kan umur 29 tahun, baru masuk SMA lagi, baru ambil ijazah. Umur 28 29. Yesus. Ini aku sekarang lagi kuliah S1 baru. Umur anak udah 2. Tapi suka raya. Sekarang kan beda proses, guys. Jadi itu sudah Jadi yang emang harus ada. dibilang proses, harus nikmati proses biarpun itu pahit, Cok. Iya, dan malunya harus dihilangin. Iya, betul. Itu yang kalau timur tuh paling malu. Kalau yang lain tidak tahu, tapi kalau timur tuh mungkin paling malu sekali mau konten muncul di depan kamera tuh. Tapi kalau anak timur sudah menghilangkan malunya, itu anak timur itu paling seksi. Aduh, enak. Berlama. Enak kan? Aku tuh selalu ngomong karena dulu aku aja kalau lagi ngaca, boleh nggak ya aku jadi orang kulit hitam? Karena aku itu suka banget rapper. Jadi Oh iya, ini pernah lagu nih. Iya, aku pernah bikin suka lagu. rapper luar tuh, wah keren kali ya orang kulit hitam. Aku tuh ngerasa kayak, kalau kulit hitam nih pasti kece, gayanya swag, gitu loh. Bener, Papua manis-manis juga jadi susah. Papua Timur, manis. satu timur manis-manis jadi. Betul. Saya pernah di FYP itu gara-gara bilang sama Kakak Jo waktu itu podcast di bawah ya dulu ya. Oh iya. Saya bilang anak timur tuh adalah salah satu ciptaan Tuhan paling manis. Anugerah dari Tuhan. Itu anugerah. Karena menurutku dia gimana ya? Waktu aku Papua tuh aku ngeliat cowok-cowoknya juga manis-manis. Jadi kalau aku ngeliat orang rasis itu aneh menurutku. Karena aku merasa indah dengan adanya warna kulit yang Saya bingung sama orang rasis sih. Sumpah demi itu saya bingung aku tuh juga. paling bingung sama orang rasis. Kalau udah mulai rasis ya kan. Apalagi kalau pemain bola, ke Vinicius, Lamine Yamal, ke siapa, aku lihat ini, aku sih seneng lihat orang kulit hitam. Vinicius ganteng kok. Ini ganteng kok. Iya ganteng. Buktinya ceweknya cantik, lebih cantik dari yang orang bilang dia ganteng. Ngeri, Vini tuh ngeri. Karena orang yang bilang jelek emangnya ceweknya lebih cantik dari Vinicius. Orang antri loh di sana ceweknya di Brasil. Yuk kaya lagi dia. Kaya. Hina Ada dia. orang bilang gini, iyalah dia kaya. Ya dia kaya karena punya skill. Iya, Dulunya dia juga orang susah. Iya, betul. Orang kan jadinya bencinya gini, iyalah dia ceweknya cantik karena dia kaya. Ya dia kaya karena punya skill, bukan kaya karena dia ada orang kasih dia duit Iya, cuma-cuma. Itu kerja keras itu. Dia punya skillnya gara-gara apa? Dari kecil dia udah bantu ibunya, terus dia main bola tiap hari, dia latihan serius, Neymar. Miskin banget dulu, nggak ganteng kayak sekarang punya pesawat. Jet pribadi. Yesus. Iya kan? Berarti memang di sini aku lihat semua mulainya dari proses ya. Betul. Tapi ada nggak titik yang menurut Ungke sama KJ kayak wah sekarang gue sudah berhasil ini, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau saya belum. Saya masih merasa sudah cukup lah. Kayak biasa. Kalau saya merasa cukup lah. Cuman ya masih belum mungkin bilangnya masih belum puas aja sih. Oke. Rasa emang cukup, kita mau ini bisa cukup, makan masih ada, rumah Mercy ada. udah baru Mercy. Tidak lah. Pinjam itu. Pinjam. Pinjam siapa lagi? Ya sudah lah, balik lagi topik. Ya, rumah ada, makan cukup. Cuman ya belum puas aja. Oke. Belum puas. Mungkin next mungkin lebih pengen punya usaha lebih besar gitu. Di bidang apa? Tinju juga kah atau di bidang lain? Bidang lain lah. Mau tinju lagi. Bosan orang tinju terus. Tapi atau mau fokus di dunia konten? Ya sudah pastilah orang lahan uangnya di situ. Sampai hari ini masih fokus di situ. Sebenarnya tidak fokus di situ juga sih. Maksudnya saya tuh orangnya kalau ada
brand ya sudah Oke. bikin. Saya tidak terlalu fokus yang kayak harus setiap hari harus buat konten. Tidak, saya tidak gitu. Tertahu kenapa ya? Belum sampai di titik itu. Mungkin apa yang akan membuat KJ itu ngerasa oke, saya sekarang sudah menggapai impian saya. Itu ketika KJ sudah mencapai apa? Ya, Ikut tidak usah lah, terus. hidup kelas bulu kah, atau kelas lebih tinggi dunia atau apa gitu. Impian apa maksudnya? Prestasi? Prestasi. Atau entah pengen beli apa, karena memang manusia ada pasti. Oh, aku pengen beli ini, pengen beli itu misalnya. Saya pengen beli rumah besar seperti kakak Ata. Amin. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Bisa ya. terjadi. Itulah, itu baru. Bisa terjadi. Itu baru saya puas. Bisa terjadi. Dari konten Amin, bisa amin. terjadi. Ini buktinya. Bisa terjadi. Masih Konten masih hidup. Kalau Ungke. Apa Ungke mimpi terbesarnya apa sekarang? Pengen bangun ya rumah yang besar dan Kan? bikin rumah buat saya punya keluarga semua. Wih. Kalau saya tuh pengen punya rumah besar. Biar banyak Biar kalau ada anak-anak, teman-teman yang kebetulan lagi di luar bisa tinggal di rumah. Oh. Atau keluarga yang lagi ada di Jakarta bisa datang Iya. tinggal di rumah. Saya tuh begitu. Jadi ke brotherhood. Iya kayak gitulah. Iya. Karena Timur ini brotherhoodnya kuat kan. Ya, jadi saya tuh gitu. Kenapa pengen rumah besar? Karena pengen kalau ada keluarga kah, teman-teman dari Papua, dari Timur datang bisa tinggal. bisa gabung sama-sama. Iya. Tapi kalau aku lihat kenapa kakak Ungke ini stylenya walaupun sama-sama kakak kalian tapi agak beda dikit gaya pembawaannya sama kakak J. Apanya Kalau kakak? kakak J kan tipikalnya berani vokal. Kalau kakak Ungke ini lebih santai. Saya bilang. Saya dari dulu saya pemalu. Oh gitu. Iya, dulu mau bicara depan kamera tidak bisa. Mau konten-konten tidak bisa. Cuman Paci ini dia paksa saya. Gimana ngajarinnya? Ini Saya bilang tidak jadi- bisa. Jadi begini ya. Semua. Kenapa Ungke sekarang Misalnya semua yang nonton, wah gimana nih caranya biar dia bisa dapat duit juga. Oh, oke. Dapat Jadi rezeki juga gitu Nah, dari jadi mungkin konten. tipikal orang yang Pemalu. kalau malu sekali tidak mau bicara lah. Iya. Saya ajak dia datang main bola contohnya tuh ke teman-teman. Dia tidak mau bicara, diam aja. Nah, dia bilang, kok cerita sama dorang. Dia bilang, dia takut dong dorang mengerti. Saya bilang, tidak apa-apa, aku bicara pakai logo Papua ya, tidak apa-apa. Tidak usah pakai logo Jakarta, tidak usah. Jadi Iya. ajak cerita tapi dia masih malu-malu akhirnya. Nah, karena yang ajak ngobrol terus jadi mulai bicara sedikit-sedikit lah. Ini aja mau ngomong di podcast berarti udah lumayan. Nah, Iya kakak. dulu kalau Udah dia buat lumayan. video dia tidak bisa. Kayak berat sekali. Apalagi kalau kita yang rekam dia, Tuhan, tidak akan jadi. Tidak akan jadi kita kalau rekam dia dulu itu terjadi. Dia punya brief itu selalu salah-salah. Ulang-ulang terus. Ulang-ulang terus. Iya nggak apa-apa. Proses. Iya, Soalnya proses. memang kita harus bilang dulu saya juga begitu. Saya juga begitu dulu saya bilang, "Mungkin dulu saya juga begini sama, susah bicara depan kamera." Cuman mau tidak mau kita harus begini. Ini kita pekerjaan nanti ke depan ini sudah yang kita tiap hari akan jumpai kayak ke Akan podcast, lakukan. akan ke ada syuting atau apa. Tapi sampai sekarang sampai tolak ini. Kalau jadi pemain film sampai tolak, saya tidak terima. Kenapa? Karena itu saya tidak bisa. acting. Kenapa? Kok Aku tidak bisa salah. acting? Iya, tidak bisa acting. Gila kan? Apa? Orang mau Coba disuruh coba. menangis, tidak mungkin saya menangis. Nah itu jadi dulu saya bilang ke dia, pokoknya kita harus bisa, mau tidak mau. Kita punya penghasilan itu dari sini. Jadi akhirnya betul kita belajar. Kalau dalam 1 tahun, berapa persen penghasilan dari fighter, berapa persen dari sosial media, berapa persen? Tergantung ya ini. Ini tergantung Oke, pertandingan. Kalau oke. saya terima ya, semua saya terima ya banyak. Oke, tapi Banyak kan nggak mungkin fighternya. terima kan? Iya, tidak mungkin lah saya tidak. Iya, tidak paling terima. terima 1-2 lah ya. Ya 1-2. Tergantung tawaran tuh. Tapi sama endorse, sama sosial media 50-50 atau 60-40, mana yang 60? 60 fight. 60 masih fight? Iya 60 masih fight. Oh, berarti fight memang kan bayarannya paling mahal sekarang kan? 60 hitungnya bagaimana ya? Oh tidak sih, sorry. Sorry, tetap kalah kan? 55-45. Yang 55 siapa? 55 brand. Oh, tetap brand. 55 brand karena banyak kalau dihitung dari Dari Januari sampai Iya, Desember. karena fightnya kan cuma 1-2 kali. Betul. Jadi kalau itu lebih banyak ini lah, lebih banyak Tetap brand. berarti sekarang core hidupnya 55% di endorse. Iya. Karena ya sudah memang Ya emang begitu kenyataan iya, hidup sekarang kan. emang gitu. Kebutuhan dan lain-lain. Kalau Ungke sama juga. Saya berapa ya? Yesus, aduh. Saya dia yang tahu. 60 apa? Iya. Itu 50, istri 50. kah?
Pacar. Oh pacar. Tahun depan nikah. Hehehe. Tapi dia sudah tahu keuangan juga ya. Iya. Oh, dia Dia manajer manajer, juga? ya. Oh. Manajer Dulu juga. ini dia tidak mau, saya bilang kok ini aja belajar itu soalnya banyak uangnya nanti. Jadi yang atur semua. Oke. Berarti 60 di brand juga, sosial media. Five. Nah, 50-50 lah. 50-50 ya. 50-50 lah. Ya. 50-50. Lumayan lah. Tapi kalau ada pandangan orang begini ngomong, udahlah ngapain sih fokus sosmed. Tidak bisa. Kamu fokus aja di fighting lah, biar jadi menang. Ya bisa nanti bayarnya kecil. Ya. Bayarnya kecil. Itu poinnya. Ya, itu. Karena kalau dia fokusnya di fight doang, dia nggak bisa maintain sosial medianya, bayarannya kecil. Iya, tidak Iya, bisa. betul. Terus kalau kita lagi ada kerjaan, sudah ada kontrak, sign kontrak sama brand, itu kan jadinya kerjaan kita terus tinggalin. Kita punya tanggung jawab di situ. Berarti sama kayak orang kalau di musik nih, aku kasih perumpamaan. Dia misalnya skillnya sama-sama nyanyinya A, Iya. tapi yang ini tuh cuma nyanyiin lagu orang terus, jadi diundang nyanyiin lagu orang. Yang ini dia bikin lagu terus, jadi yang Oke. ini harganya kan waktu bikin lagu terkenal. Iya betul tuh. Jadinya dia harganya jadi mahal, padahal betul. kualitas nyanyinya Iya, sama. Iya, iya. Jadi makanya fighter itu harus meningkatkan engagementnya terus, supaya dia harus bikin terus kan, Iya, bikin betul, karya iya. terus kan, supaya dia bisa harganya mahal. Harganya mahal. Iya, soalnya saya kalau mereka bilang ini betul nih, saya punya kenalan Adam. Dia suara biasa-biasa aja, Iya, tapi buat lagu terus. iya. Buat lagu terus akhirnya makin viral, makin enak. Akhirnya dia makin mahal, makin tinggi sekarang sok kaya. Betul. Iya. Namanya. Toton Karibo. Betul. Dia sekarang kaya sekali. Tonton, Juan, mungkin Juan Reza, Jackson. Kan aku lihat mungkin kalau suara di yang lain Ya, banyak iya, lebih banyak bagus. cover-cover lebih bagus kan? Tapi karena mereka buat mereka terus. ini bikin karyanya Iya, lebih betul, banyak. Sebulan bisa 4 lagu. Akhir- Coba lawan orang timur sebulan bisa 4 lagu. Ih, gila, Cok. Ngeri. Aku aja itu Juan Reza di studioku, tiba-tiba dia datang, "Kakak, aku mau main baru sampai Jakarta." Oke, pakai studio. Tiba-tiba pagi-pagi, "Kakak, aku sudah selesai, sudah balik." Berapa lagu kamu bikin? 2 lagu. Satu malam. Iyo. Gila, aku bilang. Ih. Ampun. Itu Toton Karibo. Itu the real hustle. The real hustle. Toton Karibo aku yakin dia sama juga. Kakak Toton Karibo tuh buat lagu ini Sapu Tanah. Iya. Itu cuma 1 jam. Iya, memang anak-anak ini. Gila, dia bilang iya, langsung jadi. Karena mungkin kalau orang kan kayak mikirin nanti lagunya gimana. Kalau mereka tuh kayak hantam aja. Coba lihat Tabola Bale. Itu bikin video klipnya aja di taman aja. Iya. Tapi view-nya apa bro. adanya. View-nya ratusan juta sampai ke istana, sampai ke luar negeri. Iya, sampai orang luar bisa notice tuh. Makanya memang buat kita menjadi sesuatu itu yang penting bikin terus. Iya. Kalau misalnya ditinju terus emang bagus. Tapi kan orang nggak bisa lihat dia secara personal. Kalau tinju, Iya ditinju. bahwa kita mau menyanyi suara jelek. Bukan menyanyi. Maksudnya kalau misalnya KJ nggak bikin Konten. Tidak bisa, Bos. Tidak bisa Tidak buat- menjual. mungkin kalau dari dulu sampai sekarang mungkin skillnya memang makin bagus. Tapi nggak ada kontennya. Iya, maksudnya ya Nggak bisa ngegoreng fightnya juga kan. tidak bisa ngegoreng fight, terus pendapatannya cuma dari fight Iya. dan tidak bisa menjual, jadi akhirnya rate-nya turun pasti, sudah pasti itu. Itu sudah pasti. Ya sama kayak Ronaldo, Messi lah. Jadi walaupun ada Vini, ada Mbappe, ada Lamine Yamal, tapi kan kalau penghasilan walaupun mereka udah tua, tapi Tetap. kan mereka brandingnya tuh Iya udah. betul. Mereka punya apa saham sudah ada di brand-brand besar. Iya, Adidas, iya. Nike, Apple. Branding semua. sudah terlalu besar. Jadi memang berarti di sini yang aku pelajari adalah ketika kamu ingin menjadi fighter besar dan juga bayaran besar, harus jaga branding juga ya. Betul. Betul. Dengan membuat konten. Ya. Ada nggak hal lain selain berbuat konten? Ya. Ini kan saya datang karena kita diundang, ya kita datang. Nah. Kalau kita tidak diundang, tidak mungkin kita ke sini, Bos. Iya benar. Dan diundang pun pasti kan ada alasan kan. Iya, alasannya apa ya? Karena misalnya KJ itu sudah punya branding. Oh. Nggak mungkin kan? Ataupun sudah punya piala. Nggak mungkin nggak punya piala, nggak punya apa, tetap ke podcast kan aneh Oh juga. iya, betul. Apa yang saya tanya kan? Misalnya, Mas mau tinju. Yang saya tanya apa kalau belum ada prestasinya kan? Oh iya, betul sih, itu betul. Iya nggak sih? Iya. Kecuali misalnya dia memang nggak bikin konten, tapi prestasinya bawa Indonesia udah di Asia. Ya, gitu. sudah dunia, Jadi kita Olimpik. nanyanya juga enak. Enak. Gimana kamu prosesnya ke sana? Iya, betul. Harus betul. ada titik di mana kamu udah berhasil dulu kan. Kalau tiba-tiba dia baru datang, kakak besok saya mau latihan tinju. Kamu belum pernah latihan. Bingung akhirnya ngelawak. Akhirnya bingung. Cerita mop aja sudah berarti.
Iya, branding. Nah, apa awal mulai terakhir ya, ini kita udah mau closing. Kenapa tiba-tiba KJ ini bikin Kakak Clan? Apakah ini akan menjadi suatu apa ya? Perusahaan atau akan bikin sesuatu bisnis di Kakak Clan ini? Atau manajemen artis gitu? Oh, tidak artis juga lah, Bos. Sampai sekarang aja kita masih biasa-biasa ini. Jadi saya awalnya tuh biasa-biasa aja ya. Mungkin karena saya utamanya tuh pengen teman-teman juga jangan di situ terus. Oh, pengen bangun. Iya, maksudnya kalian bagaimana ya? Jangan hidup masa begitu terus. Ya, maksudnya kalian harus berkembang juga, harus lakukan sesuatu yang baru karena kebetulan sekarang saya bilang kita ini lagi beruntung. Wave-nya lagi pas ke kita. Karena kebetulan ini juga combat sport lagi pas lagi naik-naiknya dan posisinya kita memang kita atlet di situ. Dan mau tidak mau kalian harus belajar buat konten, harus belajar buat personal branding sendiri. Oke. Nah, jadi akhirnya saya ajaklah semua. Daripada mereka tidak ngapain di sini di Jakarta soalnya banyak fight saya bilang. Di Papua kan jarang ada fight. Jarang sekali ada fight. Jadi kalau di Jakarta, kamu ke seluruh Jawa kan dekat, tinggal pakai kereta, pakai apa, pesawat cepat aja. Jadi di sini banyak pertandingannya. Jadi kita tinggal kontak aja, ada pertandingan, yang ini latihan bisa tanding ya sudah tanding. Prestasi sama jadi personal branding sendiri, terus ada brand juga yang masuk. Jadi tambah lah. Iya, jadi teman-teman juga enak kan bisa dapat penghasilan lebih. Jadi ini semua under KKJ anak-anak ini. Tidak juga sih. Tapi tinggal dari dulu kan sudah sama-sama dari TC dulu yang mungkin kabur tuh kan sama-sama tuh dulu. Oh, jadi ini kembali berkumpul lah. Iya, suruh datang aja kembali gitu. Tapi ya sudah sekarang kita sudah lebih profesional. Jadi bawa diri sendiri sekarang harus bisa personal diri sendiri kayak dulu. Tapi dengan adanya banyak promotor ini sebenarnya sebagai KKJ dan Kakak Ungki itu seneng atau enggak? Atau Bahwa itu tujuannya kan? Tujuannya kita promotor semakin banyak. iya, naikin jadi Combat Sport makin naik. makin naik Indonesia jadi banyak cari atlet-atlet bagus. Terus harga juga jadi makin tinggi kan? Karena kan bersaing mau bayar siapa. Iya emang itu sudah. Iya kan? Iya. Karena ini kamu berani 500, aku 700, aku 800, aku. Itu lagi sih, betul. Bener kan? Iya. Dengan makin banyaknya promotor makin seneng justru atlet kan sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya orang makin banyak promotor jadi ngehujat salah juga berarti ya. Iyalah, orang tujuannya sama-sama naikin combat sport. Ini sudah saya bilang dari dulu, saya selalu bicara hal ini. Dulu mereka atlet-atlet yang zaman sekarang ini, fighter zaman sekarang ini enak. Iya. Tinggal buat video jelek-jelekin orang, maki orang aja, FYP kau tanding. Dulu tidak. Dulu tuh kau harus seleksi, fisik bagus. Baru bisa tanding di kejuaraan-kejuaraan. Kalau sekarang kan modal buat video saja, hina orang, jelekin nama orang, kau bisa dipanggil untuk bertanding, bos. Tapi emang betul kah cara begitu? Jelek-jelekin orang. Pasti itu. Itu sudah. Makanannya. Iya, itu kalau mereka mau tanding ya mau ngapain coba? Contohnya mereka lagi tidak ada apa-apa, tidak dikenal. Ya sudah jelekin ini aja. Videonya naik, yang ini balas, promotor lihat bisa menjual, ya sudah kau tanding. Mereka kan bisa menggoreng fight mereka kan. Kalau dulu tidak, Tuhan, dulu tuh mau tanding ada kamera aja tidak mungkin. Jadi kok tanding datang aja begini udah, datang tanding pulang bawa medali. Tidak ada kamera. Bayarannya juga kecil. Tidak ada bayaran apa? Nggak ada bayaran. Tidak ada kan. Cuma paling uang saku. Uang saku 500.000. 500.000. Iya. Uang saku itu sudah senang. Uang saku. 500 juta itu sudah senang sekali dulu. Pokoknya kita tanding menang, udah. Dulu begitu. Nggak ada sekarang bayaran. Pikir-pikir tidak ada. 1 miliar yang baru ini ya. Yang mana? KJ yang baru nih mau tanding nih. GFC lawan Aziz kali. Anjay. Lawan Aziz nanti nih rematch. 1M kah? Tidak tahu lah. Tapi tertinggi kan, benar. Iya, tertinggi. Bayaran tertinggi. Selama ini tertinggi. Selama ini tertinggi. Ya, mandi profesional ini paling tinggi. GFC paling tinggi. Ya cuman beda-beda tipis sih, cuman ya mau tidak mau kita harus akui kalau ini tertinggi. Betul. Gitu. Tapi kenapa KJ mau lawan Aziz lagi? Karena tawarannya. Seksi ya. Karena tawarannya. Jadi ya sudah, terima aja lah. Tinggal pukul dia sudah, selesai. Kan orang duitnya butuh gitu ya. Iya sih, cuman ya tinggal enak pukul orang dapat uang. Iya. Kalau kalah ya kalah gitu. Ya kalah harus pukul kok. Kok mau apa lagi, ha? Tapi kalau kalah
Tidak kalah ini menang. Tidak kalah ini menang. Mentalitas. Tinggal pukul dia aja sudah Tapi selesai. kelihatannya nggak latihan ya akhir-akhir ini. Latihan, cuma saya tidak posting aja. Wih, Terlatih pokoknya main bola terus. main bola. Ya, kakaknya tidak ajak saya main bola lagi. Lu takut Wes kalah diajak jadi. terus sibuk nih, sibuk latihan. Sibuk latihan kita. Iya, sudah susah main bola lagi susah. Susah ya. Mm. Tapi kalau Ungke katanya call out Paris. Sebenarnya Terakhir ini lupa bahas ini. Iya harusnya dibahas. Iya lupa. Sebenarnya saya sama Paris itu ya dulu teman, saya respect sama dia. Ya cuman itu kita ada perjanjian. Kita ada perjanjian itu waktu itu di Beyond 3. Ada perjanjian saya, Paris sama Selos. Itu live. Live. Itu Ya, perjanjian Pulko Paris live. Dan di live itu kita udah ada perjanjian. Kalau saya menang besok ini KO atau TKO itu Sabar bukan begitu ente. Jadi dia cerita kurang. Jadi Celos tawarin. Oke. Iya. Celos tawarin Ungke lawan Paris mau tidak? Ah, Paris bilang Paris kan ya kita fighter kan tidak mungkin tolak kan? di live mau lagi. aja gitu. Iya. Apalagi di live. Iya, apalagi live ini orang lagi ribuan nonton. Paris tidak mungkin tolak. Tapi Paris bilang begini. Oke, saya lawan Ungke. Kalau Ungke menang KO lawan Gulba Gulba yang kemarin di Beyond 3. di Beyond 3. Di Beyond 3. Akhirnya Akhirnya TKO. sudah ACC. Waktu itu mereka live bareng. ah, Dari Paris bilang oke. Kalau Ungke menang KO lawan Gulba. Akhirnya Celos oke. Ungke oke. Paris oke. Sudah terima nih. udah deal. Udah deal. Dan sebelum pertandingan juga kayak besoknya pertandingan saya telepon juga ke dia malamnya. Le gimana nih? Besok kalau saya menang KO atau TKO saya kalau tidak apa-apa toh. Dia bilang tidak apa-apa, Le, aman itu. Oke. Nah, pas besok selesai pertandingan, saya udah selesaikan, saya udah kasih KO. Terus langsung besoknya saya selesai tanding, saya udah call out dia. Dan besoknya langsung dia buat video kalau saya itu pansus ke dia. Padahal udah ada perjanjian. Nah dari situ saya udah, oh ini orang tidak benar nih. Dari situ saya kayak ada dendam Jadi akan pribadi. terjadi nih. Ungke Iya, versus jadi mereka udah Paris. koslet di situ koslet. Sudah selesai koslet di situ. Akhirnya mereka buku kemarin di situ sudah. Oh, akhirnya sekarang hubungan agak panas. Iya. Ya, panas sekali. Tapi kan Kaji sama Paris hubungan baik kan. Anjing sampul kau Paris babi kau. Tipu-tipu aja itu ah. Tapi lebih seneng lawan Paris apa Aziz? Dua-duanya saya pukul. Kalau Paris tuh gampang aja lawan dia. Oh, gampang. Bercanda aja. Lo kok marah salah lagi anjing. Kunci baperan boleh. Kalau senang ya sama-sama senang. Oke. Ya, susah sama-sama susah. Uang banyak sama-sama banyak lawan mereka. Pokoknya mereka ya money fight lah. Kalau soal mereka saya dibayar mahal. Karena kan pertarungan KJ Paris, KJ Aziz ini ditunggu kan sama si Indonesia. Karena viral fightnya. Oh iya karena viral ya. Karena viral. Kecuali yang KJ lawan Randy kemarin. Itu gila itu. Itu yang bikin orang makin penasaran. Itu gila itu, cowok. Itu rame sampai. Tapi lebih meledak yang ini sih band Iya. 5 ya. Iya, lawan Aziz. Rekornya lebih. Tapi yang Aziz lawan KJ ini menurutku meledak banget, pasti. Iya. Karena ini kan udah ada rekor satunya, berarti ini Rematch. kan. Tapi dia takut salon main salon Muay Thai, kick striking juga dia tolak. Jadi dia ini pilih mainnya boxing. di apa? Boxing. Dia tidak mau. Tapi sama-sama basicnya kuat di kaki kan. Iyalah, dia pernah main Muay Thai, cuman lawan saya tidak mau, dia takut. Ya akhirnya main boxing. Oh gitu. Iya. Padahal dia jago, cowok, tapi dia takut. Tapi Aziz tuh emang keras banget. Iya loh bagus, main. dia Dia jago. bagus. Susah itu loh, Dia susah loh bagus. dia. Dia bagus. Cuman dia tidak mau lawan sama Muay Thai itu aja. Dia tahu levelnya sampai di mana kalau Muay Thai. Oh. Jadi akhirnya main boxing. Tapi KJ belum pernah yang live tinju-tinju gini belum ada yang Muay Thai. Belum pernah. Belum pernah turun Muay Thai. Belum pernah belum pernah. Kenapa nggak ada promotor yang mau ngadain Muay Thai? Sebenarnya bukan ada. Iya, tidak ada ya mau. Iya, kenapa promotornya tidak mengadakan Muay Thai? Sebenarnya karena lawannya tidak mau lawan saya Muay Thai sih. Oh. Itu tidak, ini bukan sombong, tapi memang itu kenyataan. Kalau tiba-tiba ada atlet Muay Paris Thai yang tidak mau Muay Thai. Randy tidak mau Muay Thai. Ketemu tengah. Aziz apalagi tidak mau sama sekali. Kalau ada yang nonton ini atlet Muay Thai tiba-tiba dia nantang KJ, Banyak. oh, saya turun. Banyak atlet Muay Thai, banyak sekali bagus-bagus. Kalau dia tantang mau kah? Iya, tergantung tawaran, Bos. Tawarannya apa? Iya kan? Betul, Kan dari dulu kita juara Muay Thai. Iya, Kan iya. atlet Muay Thai banyak sekali di Indonesia. Kita kan juara Muay Thai, bukan juara kickboxing, bukan juara. Memang istilahnya basicnya di Muay Thai. Iya, juaranya juara Muay Thai, Bos. Dan Ungke juga Muay Thai kan?
Dulu Muay Thai. Dulu Muay Thai. Dulu Cuman Muay dia Thai. sudah pernah Muay Thai sudah 6 sekarang tahun. apa? Boxing. Sekarang only, boxing. only. Iya. 6 tahun. Ya tergantung kalau ada tawaran main Muay Thai ya boleh. Bayar. Uang. Kayak tadi Jack bilang tergantung tawaran. Tergantung tawaran betul. Kita tuh begitu. Ini GFC turunnya lawan siapa nih? Oke. Siapa? Adi Prawitra kah? Adi Prawitra kah? Ah, iya. Mungkin dia, Artis juga. dia jago tapi, Cok. Ya jago. Dia jago ini. Oh iya. Bisa menang kah? KO nanti. Tapi mentalitas sebelum bertandingnya mereka gini pede Anjir lah. pede 100%. Kalau tidak pede pulang main catur, anjing main Barbie kau. Tapi yakin ya, non Aziz ini menang ya? Harus yakin kalau tidak yakin. Berapa ya. ronde ini? Berapa ronde? Tergantung dia bagus, dia cepat, dia hilang-hilang jadi. Ya, tertahu Iya, sih. kakinya sih gesit. Ya cepat, dia cepat. Tapi KJ juga kenceng. Jadi sama-sama kenceng. Ya saya ikuti aja udah. Ikuti aja udah lah. Apa akan brutal dari awal nggak? Kan KJ pernah waktu lawan Paris brutal dari awal. Waktu lawan Aziz ini bakal brutal dari awal. Itu memang Paris itu memang dulu harus dipukul. Biar dia sadar. Kalau yang ini bakal brutal dari awal. Sama lah, seperti biasa lah. Oh. Cuman boxing agak susah sih. Kimai lah. Babi memang tidak apa-apa sudah. Kalau kemarin soalnya kickboxing ya. Iya. Iya. Kick striking. Kick striking, sorry. Kick striking. Iya, iya. Saya bilang, iya kan tidak. Oh, bukan kick striking. Tapi Charles nggak marah kak? KJ tiba-tiba main di tempat lain. Celos apa teman. Tapi tidak marah kok. Kenapa kamu? Tidak lah, dia tidak. Celos baik gitu, dia tidak marah sama sekali. Kalau dia marah itu tumbuk dia kepala botak. Dia baik ya. Dia kan tujuannya dia kan naikin kompet sport. Sekarang kan sudah Semua support. lah misinya misinya kan sudah bagus. Sekarang semua sudah ada Bion, ada SS, ada GFC, ada Baku Hantam. Banyak lah pokoknya brand lagi. Bakal banyak lagi sih. Promotor. Sekarang sampai di kota-kota lain juga kan. Udah ada. Iya. Tapi kok Paris belum terjadi fight Paris lawan Selos ya? Paris Celos, saya tidak tahu sih. Soalnya Kalau KJ misalnya Paris lawan Selos menang mana? Paris Celos. Celos. Paris lawan Selos. Selos. Kakak Selos. Main apa? Main boxing. Boxing. Saya Celos pukul Paris sih. Iya. Wah, seru nih. Berarti bakal ada CEO. Ya tergantung. Kan Misalnya tergantung. sama-sama ada yang berani duitnya kan bisa jadi juga kan. Sendiri sih. Cuma sekarang Celos kan lagi fokus ke Bion. Dia lagi mau naikin Bion sampai pokoknya bisa nyaingin One dan ya bukan One Pride. One Championship. One Championship. Ah. Oke. Mau saingin itu. Dan kalau kita lihat dari media emang sekarang Bion lagi di atas sih. Iya, karena kan istilahnya CEO-nya kreator kan. Iya, kreator tapi tidak semua kreator bisa kayak Celos. Iya, betul. Beda. Celos ini dia punya misi. Karena dari awal kan. Iya, dari awal dia sudah siapkan ini. Jadi dia Dan sudah pelajari semuanya. Istilahnya dia sudah berani memulai duluan. Iya, terus Jadi kalau ada yang bikin lagi pun ya bagus. Jadi tapi nggak akan bisa kayak Bion ataupun sebelumnya HSS. Namanya buat ngejar tuh masih butuh waktu lah. Karena mereka udah punya pakemnya sendiri. Iya, mereka sudah punya rencana. Pokoknya Iya. kali ini Bion ini harus ini, nanti Betul. nextnya nanti Bion ini. Rencananya malah Dan sampai Bion. rencananya juga fresh kan. Iya. Jadi menurutku itu salah satu kelebihannya. Celos emang jago dia kalau promotor. Tapi kan pasti tadinya aku kira tuh bakal turunnya di Bion. Apa kita? Iya, aku kira bakal kaji Aziz turunnya di Bion lagi. Orang Aziznya tidak mau lawan saya. Main di Geek Striking, Muay Thai tidak mau. Tapi ini boxing. Ya boxing dia Tapi dia juga basicnya bukan boxing kan? iya. Aduh, Dia juga bukan boxing kan basicnya? dia tuh main Muay Thai dulu, main kickboxing, Muay Thai, MMA. Istilahnya nih kalian nih sama-sama bukan basic boxing ketemu di boxing kan? Mm-mm. Tapi tetap seru lah. Seru lah. Malah itu serunya. Kalau pakai kaki udah pernah lihat kan kita. Sekarang lihat yang pakai tangan aja. Iya betul. Tapi jangan gatel kakinya nanti. Tidak lah. Gini-gini tong. Tidak lah. Tidak mungkin lah. Iya. Nanti kita harus panggil Aziz ya, kita ngobrol. Tidak usah panggil dia ngapain. Ntar tau bicara begitu nyambung. Nanti yang ada ngelawak di sini, Cok. Betul demi. Saya tidak tipu. Tapi waktu ngobrol sama saya nyambung loh, dia pinter loh anaknya. Emang pintar sih. Cuma tidak nyambung. Tertawa kenapa? Mungkin dia kan bahasanya ada bisa bahasa Inggrisnya, dia kan ada mana belas Filipin. Filipin. Pronounce. Tapi kalau menang lawan Aziz mau call out siapa KJ terakhir ini? Bahasa tidak pernah call out. Tidak mau call out ya? Iyo.
Mau Tapi call out kalau siapa? menang paling pengen lawan siapa? Paling pengen bukan call out ya. Siapa sih di tinju ini atau boxing atau kick striking yang KJ itu paling pengen lawan? Abis itu Kungki aku tanya. Terakhir. Siapa yang saya pengen lawan? Tidak ada nih Mi. Tidak ada sama sekali. Pasti ada dong dream fight-nya. Kan orang semua punya dream fight. Oh, Dream Fight. Dream fight. Kalau Dream Fight saya pengen lawan Takeru sama Rotang. Rotang dan Takeru. Iya. Tapi main di satu kelas. Kan sama-sama kita satu kelas. KJ melawan Takeru. Iya, Takeru dulu bagus sekali ini, sumpah. Itu keras. Mereka kan ketemu. Ya pasti Dream Fight kan kita pengen lawan yang paling Iya. bagus nomor 1. Dream fight. Ya kan dream Jadi- fight. Jadi kalah pun kita tetap bangga. Ya, iya, tetap bangga. Karena Dream fight. Itu. Kalau Ungke, dream fight. Tidak ada. Tidak ada. Jin Sasaki. Tidak pernah ada dream lawan siapa begitu. Iya, Tidak ada, cuman emang tidak ada kan. Sumpah. Syakur Yesus tidak ada dia. Oh, Syakur. Tidak ada itu kan. Hmm. Ya itu ibarat kita ketemu Messi lah sama Ronaldo lah. Oh, Saku. Tidak, dia pukul sama mati. Saku. Mati. Tapi seru juga dia lawan Saku. Bos apa tahu? Tidak ada. Ya nggak ada yang nggak mungkin kan. Iya. Terus di linknya tahu-tahu langsung 10M per pertanding. Hah. Sayanya Gimana mau tolak? saya mau, cuman Syakur ya itu Tuhan berani rumah tidak sakit main Muay Thai kamu. bilang. Syakur berani tidak main Muay Thai Syakur. Wih, 10M. Pasti Syakur bagi dia 10M itu kecil. enggak. KJ ini baru 10M, dianya nggak tahu berapa. Dia kayaknya 3 digit deh. Tuhan, dia sudah ngeri, Cok. Syakur. Kagak ada- mereka sudah levelnya sudah Iya, dunia. Tapi kalau Ungke lawan KJ mungkin gak sih? Tidak mungkin. tidak mungkin kita. Tidak mungkin lah. Kenapa? Nggak Tidak itu mungkin. aja lo ditemuin. Iya. Perang saudara ceritanya tuh. Mau bayar berapa? Battle. Uki kamu mau bayar berapa kamu? Kalau ada yang datang, wih, Ungke KJ nih bayar 1M 1M. Mau. Kecil Kecil sekali. sekali. Yesus. Berarti mau lebih tinggi lagi ya? Iya, jauh lah. Karena ini Tapi perang tidak saudara- mungkin. Tidak mungkin tidak yang mungkin, bayar tidak kita tidak mungkin. mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak bisa. Kenapa? Tidak mau kan lawan Ungke? Iyalah. Tidak mau kita. Bukan semua kalian kakak lah. Oh, kalau sama kalian kakak nggak boleh lawan. Iya. Tidak boleh. Kalau berarti langsung kita blokir. Kita blokir kau anjing. Gitu. Nah, Oh, sama itu ini kayak- aja. Intermezzo Sama aja. kayak klan Nurmagomedov ya. Mereka tuh sama mereka nggak mau lawan kan? Kelasnya masing-masing kan? Kan beda Iya. kelas. Iya, tapi ada yang satu kelas juga, tapi mereka nggak mau lawan. Masa? Kalau kita Iya. dari real beda nih. Dari kelas 45, 48, 51, 54, 57, 60. Benar-benar beda. Kita tuh bukan satu kelas. Sengaja ya, sengaja dibedain. Karena kalau sama ntar ketemu kan. Bukan sengaja. Emang di Ya, kelasnya masing-masing itu. ada yang sama sih. Siapa? Ton 3 Ocal. Oh, 61. Iya. Wah, 61. itu 61. Maksudnya kelas masing-masing Ya, sebenarnya. tapi kalau di klien kakak saya pengen lawan kakak Dul. Dia jago sih. Kakak Dul. Kakak Dul kalau saya. Tapi kakak lawan kakak tuh belum pernah lihat, jadi seru juga kayaknya. Iya seru sih. Jadi nanti dukung sama bingung kan, oh gitu. Tidak ada yang tidak ada yang dukung kita demi dulu kamu pukul mati. Pasti begitu. Tapi kalau latihan berdua doang pernah dong. Iya suruh sparring Iya, toh. sparring. Sparring. Menang siapa biasanya kalau Iya, Tidak ada normal kan lah. sparring kan, tidak ada yang menang. Sparring kan tidak cari menang. cari pengalaman aja. Iya. Pengalaman sparring. Semua kan dari dulu. Kerjanya sparring. Kita sparring sama siapa lagi tidak ada. Iya. Dari dulu. Jadi ya sudah biasa lah. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Ya, siap Kak lah. J, Kak Siap. Ungke. Makasih sudah undang kita ke podcast Mali ini Daging Talk. Namanya Daging Talk, Bos. Terima kasih banyak, semoga semakin sukses. Amin. Bayaran Amin. semakin mahal. Saya ke kata juga, semoga saja usahanya semua lancar. Amin. Kalau bisa jadi 2M katanya ya. Bayarannya nanti next. Aduh, saya tertahu lah, tergantung Iya, kan lah. amin dulu siapa tahu. Amin amin ya Tuhan, Rezeki. amin ya Tuhan, amin amin amin. Sekali tinju beli rumah kan enak. Yesus. Ya, Gila kan? sih itu, amin amin. Gak ada yang nggak mungkin. toh. Iya, semua mungkin Dulu kalau aja dari usaha. angkat kaleng, tiba-tiba bayaran bisa miliaran. Oh, iya, Itu betul suatu juga sih. proses hidup yang luar biasa. loh. Gila, itu gila menurut saya itu hal yang Tapi terpikir nggak dulu bisa sampai sekarang jadi saya masih case tidak ini? percaya sampai sekarang. Kalau lain saya tidak tahu. Kalau sekarang anjir, ini masa hidup bisa berubah kayak gini tuh dari 0 ke 100. Cuman tiba-tiba langsung kebalik gini. Wih. Ngeri sekali. Kakak Ungke pun berarti nggak percaya ya bisa sampai di situ. Tidak percaya. Kaget. Tiba-tiba orang minta foto apa segala macam. Bah, kenapa lu minta foto sama saya? Saya ini siapa?
Kok minta foto sama Apalagi artis saya paling kan? marah, apalagi saya paling jengkel saya lagi jalan orang minta foto. Wah, kalian minta foto sama Atta Halilintar sana lah, atau sama siapa kah? Foto sama kita nih ngapain? Kan sekarang udah jadi ini juga, sosial medianya udah gede juga, nggak apa-apa lah. Kan berarti orang sudah mulai terinspirasi sama dirimu. Amin, amin. Sudah mulai follow karena mungkin ada yang kan nggak semua terinspirasi karena tinju, bisa jadi karena perjuangan hidupnya. Maka di sini kan Amin. orang akan dengar tadi cerita kalian semua ini akan jadi inspirasi buat anak-anak Papua loh. Oke, jadi ini pesannya ya. Kalian ambil aja yang baik dari kami. Oke, ambil aja hal-hal yang baik. Kalau ada hal-hal buruk, kalian tinggalin lah. Jadi kalian ambil yang baik saja. Karena ya sudahlah, kami orangnya gini aja. Di depan kamera dan di belakang kamera sama. Itu dia. Oke? All the best, kita dukung yang terbaik untuk Combat Sport Indonesia. Assalamualaikum, God bless. Fiska Barkah. Oh itu dia. Alah Madrid Fiska Barca. Fiska Barca. Selamat Barca juara, selamat. Madrid. La Liga selamat Madrid. Barca juara. Barca Madrid hampir aja kalah 3 kali berturut-turut. Hampir. Hampir. Ini mungkin juga liga berikutnya kalah lagi kita. Aduh, Yesus. Tapi karena kok sabar ya. Ini dari saya punya pemandangan ini. Iya. Manajemen Madrid terlalu manja. Eish. Sedikit-sedikit pecat pelatih. Sedikit-sedikit pecat pelatih. Bah, pemainmu anjir yang jangan manja, cok, latihan. Kan pelatih cuman kalah 2-3 kali langsung ganti pelatih. Pastinya jangan ya. Iyalah. Tapi Kayak- kan kayak- katanya itu pelatihnya yang mundurin diri. Gara-gara dia ngerasa gagal membawa Oh tim iya, ini. bukan karena dipecat. Katanya Xabi Alonso itu ngundurin diri, bukan dipecat. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin sih. Nggak mungkin. Itu pasti dipecat itu pasti Tapi beritanya kok kayak dia aku mengundurkan. Soalnya kan dia rugi kalau mengundurkan diri sebenarnya. Karena kan kalau dipecat dia dapat pesangonnya bisa ratusan itu miliar. pasti dipecat, pasti diganti. Soalnya kalah terus lawan Barca. Karena kalian tuh lawan Barca mereka tidak terima. Tapi itu real. itu real. Itu real 4 memang. kali pertemuan kalah berturut-turut. Dan mereka cuma menang sekali aja di bulan Oktober lalu 2-1 tipis. Mereka selebrasi. Tapi harus sebelumnya kan Carlo Ancelotti bisa menang 4 kali juga. Nah makanya kenapa dipecat, kenapa diganti? Karena mungkin habis itu Ancelottinya udah pengen Tidak. fokus di Brazil. Emang tidak kan semua tim Pengen itu. dia pildun. Katanya kayaknya juara champion kan Ancelotti udah 5 kali. Yesus. Aku tidak perlu lagi tuh kata Ancelotti. Menurut Sekarang ini aku- sumbernya dari mana? Ini harus jelas. Sumbernya harus jelas nih. Tidak mungkin Ancelotti bilang gitu. Tapi mungkin dia kan pildun aku belum pernah menang kan. Ancelotti belum pernah menang Piala Dunia toh. Jadi dia Iyalah. pasti dia pengen oke kalau pelatih sekarang saya pelatih paling banyak champion. Sekarang dia pengen pelatih yang punya pildun. Tapi mustahil sih. Saya ini Jerman ya kalau Piala Dunia, cuman Argentina kayaknya juara sama Portugal. Back to back. Oh, Arthur Portugal bisa juara ya? Ya kalau Ronaldo tidak main. Betul. Kalau Ya, Ronaldo main menit 70 80 oke. Kalau menurutku yang juara adalah Argentina. Argentina, bukan Prancis, Spanyol. Prancis atau Portugal atau Spanyol. Ya intinya Portugal menurut saya tahun Prancis, ini punya Portugal, peluang. Spanyol menurutku ini paling bahaya 3. Iyo. Karena bahaya sekali. bahaya Prancis gila pemainnya dari lapis 1 2 3 gila. Gila. Sama ada satu lagi dari Asia, Jepang. Lagi bagus. Bang bahaya. Tapi Spanyol emang gila juga. Lamin, William. belakang William, Barca Madrid di situ. belakang Madrid dalam Spanyol. Ngeri Spanyol. Nah, kalau si Portugal ini ngeri juga. Karena cuman mereka DNA champion mereka banyak. cuman memang aku ngerasa dia kalau Portugal ini kelemahannya satu dia. Ronaldo. Ronaldo. Bukan kelemahan dong itu. Ronaldo sumpah demi Tapi buktinya di kemarin kualifikasi grup top skor terbanyak masih Ronaldo. penalti. Penalti. Tradisi bercanda aja Dikit, gitu. dikit, dikit. Ini cuma ganggu-ganggu. Messi itu di Piala Dunia kemarin penalti paling banyak 5 kali. Karena pelanggaran, Cok. Karena pelanggaran. Tapi kenapa kalau Messi penalti boleh kalau Ronaldo nggak boleh? Bukan nggak boleh, masalahnya terlalu banyak, Bos. Parah. Fans Madrid emosi. Jadi maksudnya begini. Ini lebih seru. Ini begini ya. Kita bahas dari 4 tahun terakhir. Oke. Messi paling berapa sih penaltinya? Paling 9 Heeh. atau 10. Tapi kalau di searching, Ronaldo 100. tapi kalau di searching pemain paling banyak tendang penalti itu Ronaldo sama Messi. Iya, Ronaldo paling banyak. Nomor 1 Ronaldo, nomor 2 Messi. Tapi kalau penendang penalti paling banyak gagal penalti di dunia pertama Messi. Messi nomor Kedua 1. Ronaldo. Karena Messi tidak suka bola gampang. Dia mau free kick, Free kick. Karena kalau Messi ngegolin, gol semuanya mungkin Messi lebih banyak. Cuman karena banyak gagalnya, jadi kalau nggak dia penalti jadi sama jumlahnya. Kalau nggak gagalnya banyak. Iya, mungkin karena itulah. Oke lah, cuman di sini Messi ya utamakan prestasi. Dia sudah dapat trofi aja, banyak trofi. Gol itu apa sih? Yang penting tim menang.
menang. Nah, Messi itu. Itu Messi. Kalau Ronaldo yang penting Karena mustahil mau kejar lagi Messi, jadi yang penting gol 1000. tapi pialanya juga Ronaldo ini Portugal. Tapi Portugal sama itu kan kalau di pemain kan memang Messi. Oke, Tapi kalau ini fans Ronaldo akui pemain memang Messi. Pemain memang Messi. Messi nomor 1. Tapi kalau di klub fans Barca bisa akui tidak Madrid ini yang terbaik sepanjang masa. Orang mereka punya 15 champion. Berarti terbaik. Kita tidak bisa apa-apa. Orang itu sudah terjadi. Kalau fans Ronaldo bisa mengakui Messi pemain lebih baik secara piala, berarti fans Barca harus mengakui juga kalau Madrid secara Di Liga piala Champion lebih baik. Di Liga Champion lebih baik. Liga Champion, La Liga, Oh, tidak. Piala Dunia antar klub, cuman satu doang yang Barca lebih baik, satu. Treble, sextuple mustahil Madrid, tidak mungkin. Copa del Rey. Copa del Rey-nya harus ada itu. Madrid. Copa del Rey kan lebih banyak dong, Barca. Iya, Madrid kan tidak bisa. Makanya Iya. tidak pernah treble. Karena kita bisanya champion. 3 kali hat-trick. Gitu tidak ada. Iya, yang karena- bisa treble ada 8 tim. Yang bisa hat-trick UCL cuma 1 tim. Karena dibantu wasit. Tuh, jadinya wasit. Tapi kalau Ya, itu bercanda aja ini. Biar marah aja. tapi tapi kenapa kalau Messi dapat penalti itu bukan dibantu wasit, ini karena betul-betul pelanggaran. Kalau misalnya Madrid ini karena wasit. Karena kenyataannya masa apa Vini atau Mbappe yang lari Yang Bluetooth. bukannya dia dari luar kotak penalti sampai dia jatuh dalam kotak. Oh, Hendrik. Hendrik maksudnya dia ditarik di luar kotak penalti. Dia pura-pura dia tarik terus lompatnya dalam Tapi kotak Barca juga sering banget dapat penalti kan sekarang 2 kali. Jatuhnya kadang-kadang aneh, tiba-tiba nggak Tidak disentuh lah. jatuh. Tidak lah. Ini maksudnya kalau sesuai data kita lihat Barca paling dirugikan. Oh, Banyak Madrid- gol yang dianulir karena VAR. Mbappe Padahal kem- VAR-nya kita lihat VAR-nya. Mbappe tidak offside. kemarin sampai dijahit berdarah di kotak penalti disikut tidak penalti. Mbappe yang tabrak mungkin. Kagak itu disikut udah ada. Sampai VAR-nya minta maaf, kata VAR-nya gini habis pertandingan. Itu VAR goblok Kata VAR gini, saya minta maaf saya tidak lihat ya. Sabar. Kalau menurut saya tuh Tapi kenapa menurutku kan jadinya rugi-rugi juga Madrid. Nggak selalunya mungkin- wasit menguntungkan. manajemen Madrid sudah malu karena mereka kalau menang pasti ada penaltinya. Enggak, itu kan Mungkin sudah disikut, malu. disikut. Ya sudah janganlah. Wasit kita tariklah kita punya uang ya. Tidak usah kasih tiup. Tapi kayaknya Argentina akan terus bayar supaya dia bisa dapat penalti lagi. Ah, Saya ini tidak sudah tahu Argentina. bukan Argentina saya Jerman. Tapi Argentina kayaknya akan terus. Tapi kalau dapat penalti. sesuai AI ChatGPT yang 2006 yang juara Argentina. Kalau AI. Iya. Kalau dapat penalti lagi. Tahu saya. Iya iya begitu ya, seru. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih guys. Terima Vizca kasih. Barca. Vizca Barca. Sabar satu. Messi sama Ronaldo mana yang lebih terbaik? Pemain terbaik? Messi. Messi dan Ronaldo pemain terbaik. Oke. Siapa? Ini akan dijawab kalau Real Madrid sama Barcelona yang terbaik sepanjang masa adalah Kalau di Champions, kalau di Champions, kita kan bahasnya di Champion. Kan piala terbaik di dunia Champion kan? Piala terbaik di dunia Champion. piala terbaik di dunia. Pasti Liga Champion dong. Piala terbaik buat klub di dunia ini yang paling diingin dicapai. FIFA World Cup. Bukan, itu kan kalau pemain. Kan nggak mungkin Madrid main di FIFA World Cup. Ini apa FIFA Club World Cup maksudnya? Nah, itu kan paling banyak Madrid juga kan? 3. Banyak dong, itu paling banyak. Masa? Iya dong. Dom paling banyak. Cuma kalian bangsat ya. Piala FIFA World Cup. Dan FIFA World Cup itu yang paling banyak Madrid. Dan FIFA World Cup terbaru yang juara Madrid, abis itu Chelsea yang FIFA World Cup Iya, Cup-nya. Iya. Tetap Madrid paling banyak daripada Barca kalau FIFA World Cup-nya. Saya tidak bisa komplain. Tapi kenapa Tapi kalau ketemu Barca kebantai. tapi pialanya Pialanya apa? Championnya lebih banyak Madrid lah anjir 15. 15. tapi nggak apa-apa. Ini kan kita pialanya katanya piala lama. Yang barunya kan kita 10 tahun terakhir cuma bisa 5. Sudah bisa juara lagi Madrid. Iya, 10 tahun terakhir kita cuma bisa 5. Kalau Barca kan sudah 12 tahun kan? Tidak bisa Baru 12 tahun kan? Baru 12 tahun. Madrid pernah puasa 30 tahun, Bos. Tapi ini seru banget. Sumpah. Madrid kan pernah puasa 30 tahun. Sudah puasa. Iya, udah pernah. Tapi udah buka puasa kan? Ya sudah lah. Barca sudah buka puasa kah? Tahun inilah. Buka ya. Berarti remontada nih malam ya. Remontada malam ini. Amin. Remontada. Kayaknya seru ya. Aku nih bikin YouTube sama KKJ tapi YouTube-nya YouTube bola. Seru ya. Intinya ya sudahlah Madrid kalau ketemu Barca kebantai aja. Gak apa-apa lah. Itulah kan satu-satunya Kenapa ya? hiburan. Itu kenapa ya? Karena cupu aja sih. Bukan, karena kan Madrid ini kan dia gak enak juga ya. Masa champion lebih banyak, El Clasico juga menang terus kan gak Iya, enak tapi juga. masa sampai protes, sampai mengamuk-mengamuk. Rudiger sampai mau pukul-pukul ini. Enggak, tapi emang Madrid yang kemarin menurut aku cupu banget.
Bagus aja. Kalau Cuma ada Mbappe aja. aku sebagai fans Madrid tuh ngakuin waktu lawan Barca tuh Barca yang lagi bagus, bukan Madrid yang cukup. Barca. Tapi emang kalau ada Raphinha menurutku Madrid tuh diacak-acak. Jadi Lamine Yamal tuh jadi bebas. Kalau Raphinha nggak main kita tuh agak pede. Tapi kalau Raphinha nih, makanya kan Raphinha ini kalau main 92% win rate-nya. Masalahnya nih Madrid tetap bagus menurut saya punya mata tuh Madrid tetap bagus. Sorry aja ya. Ini saya sebagai fans Barca juga, tapi saya suka bola, saya mengamati juga. Madrid tetap bagus. Madrid tetaplah Madrid, cuman Barca yang kemarin lagi lebih bagus daripada Madrid. Tapi emang Raphinha tuh menurutku pemain Dan terbaik sekarang dunia. satu, Vini ini paling takut syuting. Mungkin gara-gara dia kena mental dibully terus. Mungkin. Dia kan dibully terus itu Vini. Iya, dan Vini ini kan kalau nggak ada Mbappe dia lebih bebas. Waktu itu kan waktu menang-menang mulu kan zaman Mbappe tuh. Mbappe tidak ada. Mbappe nggak ada. Mbappe Jadi tidak dia ada. jadi bebas. Kalau Bisa sekarang gerak. kan dia agak nggak bebas kan. Mau gerak dikit. ada Mbappe Mbappe. jalan, begini tidak mau cari ruang, bagaimana mau gol? Iya kan? Oke. Kau cari ruang biar orang passing kau gol. Tapi mungkin karena posisinya mirip. Kalau di Perancis sama PSG kan dia bebas. betul. Kalau di Piala Dunia kan kemarin dia bisa juara karena dia bebas kan larinya. Gila sih. Emang anjing Dia banget. bisa lari. Di final aja bisa hat-trick dia. Iya. Cuman emang gak juara kalah sama Argentina. Gila sih. Kalau nggak dapat penalti sih bisa menang. Tidak. Kembali ke situ lagi. Oke, terima kasih guys. Ini serunya bahas bola ya. God bless. Assalamualaikum God bless warahmatullahi semua, wabarakatuh. Bless.